Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma ba'du. Ma'asyiral ikhwah al-fudala yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, al-kiram wal kiramat, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dimudahkan Allah Azza wa Jalla setelah beberapa saat kita libur, dan kita akan kembali lanjutkan kitab Mawsu'atul Akhlaq, ensiklopedia akhlak, dan kita masih berada di huruf abjad alif ya. Kemarin kalau saya tidak salah kita membahas tentang al-amanah ya. Sebelumnya ada al-ihsan. Maka pada bab berikut ini, Mawsu'atul Akhlaq yang selanjutnya adalah bab tentang al-ithar. Al-ithar. Ya. Makna al-ithar ya akhwan, yaitu bermakna at-taqdim wal ikhtisas, mengkhususkan atau mendahulukan. Ya, maka fa'atharahu maknanya adalah ikhtarahu atau wafaddalahu, mengutamakannya, memilih untuk mengutamakannya. Taib. Kemudian secara makna istilah, al-ithar ay yuqaddima ghairahu ala nafsihi, yakni mendahulukan selain dirinya, mendahulukan orang lain di atas dirinya, bin naf'i lahu, dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi dia, ya, wa daf'i anhu, dan menolak madarat darinya, ya, wa huwa an-nihayatu fil ukhwah, dan ini adalah tingkatan tertinggi dalam hubungan ukhuwah. Jadi puncaknya ukhuwah itu adalah ketika ada ithar antara satu sama lain. Dan ini kita dapati Allah Ta'ala menggambarkan fenomena para sahabat. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, sekiranya semua kita hafal doanya, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, ya, yuhibbuna man hajara alaihim, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi anfusihim harajan wala yajiduna fi sudurihim hajatan, ya, mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa. Itu perhatikan kata wa yu'thiruna, mereka mendahulukan kaum muhajirin, ya, ala anfusihim, di atas kepentingan diri mereka, walau kana bihim khasasa, walaupun mereka sendiri juga butuh. Wa yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari kepelit atau rasa pelit, ya, sifat pelit terhadap dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Jadi ini al-ithar, ya, mendahulukan orang lain, ya. Ya. Fadilatun lin nafsi biha yakufful insanu an ba'di hajatihi allati takhussuhu hatta yabdhulhu liman yastahiq. Ini diantara pengertian lain. Jadi suatu keutamaan jiwa, ya, seorang manusia menahan diri terhadap hajat yang ia butuhkan sampai dia memberikan kepada orang yang lain yang lebih berhak. Ini ithar, sikap ini ya akhwan, kalau kita perhatikan sangat dibutuhkan hari ini. Kita dapati di daerah, di tempat-tempat, kita lihat ada pemandangan yang kontras. Ada sisi kehidupan glamor, pada tidak jauh dari tempat itu ada sisi yang memilukan kita. Orang hidup di bawah kehidupan yang layak, ya, hidupnya Masya Allah, ya, di daerah, jangan jauh-jauh,
Di Jakarta atau di kota-kota besar kita dapati ikhwan sikap ini fenomena gambaran tidak adanya sikap ini nampak jelas. Ya, nampak jelas ya. Dua kehidupan yang kontras berdampingan. Ya, kehidupan mewah, glamor, rumah-rumah megah, kantor-kantor yang berjulang tinggi, persis di belakangnya kita dapati ada kehidupan orang bicara miliaran dolar. Bisnis miliaran dolar. Tapi di belakangnya orang untuk hidup sehari pun mereka harus menggap-gap. Ya, ada apa? Karena tidak ada sikap ithar ini ya. Tidak ada sikap ithar. Fenomena kesenjangan, gap antara kemiskinan dan orang kaya jamak terjadi di ya pelosok-pelosok dunia hari ini. Ya jauh-jauh di Jakarta kita bisa dapatkan itu. Ya. Maka sikap ini ya kawan merupakan beliau mengatakan si an-nihayatu fil ukhuwah, yakni puncak tertinggi dari hubungan ukhuwah antara sesama muslim. Karena ada kalimat yang lain selain al-ithar, ada as-sakha'u wal jud. Ini semua kita dapati ada istilah as-sakha, ada al-jud. Ya, al-jud sama kedermawanan. Ya, cuman memang bedanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau as-sakha ya Allah yang kusuhul badl wala yus'ibu alaih fahuwa manzilatus sakha. Jadi memberikan sesuatu yang tidak membahayakan dirinya ya, dan tidak sulit baginya, ini namanya as-sakha. Ya. Ya. Adapun al-jud disebutkan dalam hadis kan, Jibril alaihissalam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling jud. Wa kana ajwadu fi Ramadan. Nah, makna al-jud ay yu'tiyal aktsar wa yabqa lahu syai'an. Dia memberikan lebih banyak. Dia punya 100, maka 70 dia berikan. Nah, 30 untuk itu namanya al-jud. Nah, kalau as-sakha mungkin 30 dia berikan, 70 dia simpan. Nah, kalau al-ithar kira-kira berapa? Dia tidak sisakan, semua dikasih ke orang. Itu adalah al-ithar. Ya. Ya. Wa yabqa misla ma u'tiya fa huwa al-jud. Atau dia minimal kata beliau di sini al-jud itu memberikan setengah yang dia punya. Itu al-jud. Adapun al-ithar, mendahulukan, memberi. Dia punya 100 dikasih semua. Ya. Ya, wa hiya martabatul ithar. Yani ayyu athira ghairahu bisyai'i ma hajati. Dia mendahulukan hajatnya kepada barang itu untuk orang lain padahal dia butuh. Walau kana bihim khassas. Walaupun mereka juga butuh. Mari kita lihat bab selanjutnya at-targhibu fil ithar, bagaimana motivasi untuk bersikap ithar dalam Al-Qur'an banyak sekali, di antaranya adalah akhlak yang dimiliki para sahabat dan mereka lah contoh terbaik dalam masalah ithar ini, akhwah. Ya. Untuk perhatikan bagaimana mereka mengaplikasikan nilai ini, kedatangan muhajirin yang mereka nggak kenal sebelumnya. Ya, mereka tidak tahu, tapi mereka kenal mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka pun Allah Ta'ala memuji mereka dengan sifat wa yu'thiruna. Mereka mendahulukan orang-orang yang datang berhijrah dibanding diri mereka. Bahkan Allah katakan walau kana bihim khasasa. Walaupun mereka para sahabat, yakni orang-orang Ansar, sangat berhajat terhadap sesuatu itu. Ya, demikianlah potret generasi terbaik umat ini, yaitu potret ithar mereka. Ya, mereka memberikan kepada orang-orang muhajirin sesuatu yang mereka sebetulnya butuhkan, tapi demi mewujudkan persaudaraan mereka berikan kepada saudara-saudara mereka. Ya, Masya Allah ya ikhwan, inilah potretnya. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, ya beliau mengatakan, ya ay yuqaddimuna al-mahawi ja'ala hajati anfusihim
wa yabda'una bin nasi qablahum fi hali ihtiyajim ila dhalik. Ya. Taib jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah Al-Quran memotret, inilah generasi terbaik yang Nabi SAW menyuruh kita meneladani mereka. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiin. Ya, dan juga dalam banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, mereka lah contoh nyata praktek kehidupan Islam yang baik, yang harus kita diantaranya adalah berithar. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, ya, tadi surah Al-Hasyr ya, sekarang surah Ali Imran ayat 92. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Perhatikan kalimat, mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Perhatikan kalimat, kalian tidak akan mencapai derajat kebaikan hatta tunfiqu, sampai engkau atau hingga engkau menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Ya, yang kalian cintai, yang paling kita butuhkan itu. Ya, makanya sedekah terbaik adalah, kalau menurut ayat ini, adalah sedekah dari harta terbaik kita. Nah, sekarang sering ada ya iklan zakat atau iklan sedekah. Berikan sedekah terbaikmu, ya. Berikan harta terbaikmu. Ya. Ya. Lihat ini albir yang ismun jami'un lil khairat, sebuah ungkapan yang mengumpulkan seluruh kebaikan, namanya albir. Sering digandingkan dengan takwa atau albirru wa taqwa. Ya. Dan ini adalah jalan menuju surga. Disebutkan albir. Ya, karena dia menghimpun seluruh bentuk kebaikan. Dan Allah Ta'ala katakan tidak akan sampai pada derajat albir. Apa indikatornya ya ikhwah? Memberikan apa yang terbaik yang kita punya untuk orang lain. Ya. Ya. Kenapa? Karena ya ikhwan, manusia diberi Allah Ta'ala tabiat mencintai apa? Mencintai harta, itu tabiat manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Banyak sekali ayat-ayat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Apa lagi? Wal khairil musawwama. Apa lagi? Wal an'am wal harth. Ya, dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul. Allah Ta'ala kan itulah kesenangan dunia, mata'ul hayatid dunya. Yang semua orang ditabiatkan mencintai itu. Makanya berat ya, berat bersikap ithar ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mentabiatkan kita adalah cinta kepada harta. Baik. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, perhatikan, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi, ya, miskinan wa dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ya, di situ ada kalimat ala hubbihi wa atal mala. Ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang diantara bentuk albir sesudah al-iman kepada Allah, malaikat, yaumul akhir, kitab-kitab nabi adalah ya it'amut ta'am li muhtajihi, yaitu memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Ma'a hubbihi wastihaihi warraghbati, padahal dia suka harta itu. Ya, dia suka harta itu. Pada saat yang sama dia mengeluarkannya. Pada saat yang sama, ya, wa atal mala ala hubbihi. Ya, dia memberikan harta yang dia cintai kepada siapa? Zawil qurba, kerabat, kaum kerabat. Wal yatama, wal masakin, dan seterusnya. Taib. Ya. Coba perhatikan di sini, ikhwa azani Allah, it'amut ta'am. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan rukun-rukun iman, tidak langsung setelah itu, ya. Dan ini menunjukkan keagungan kedudukan, ya, tentang akhlak itsar ini. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, orang yang
dekat dengan atau paling banyak tahu tentang ayat dan Al-Quran diturunkan, beliau mengatakan makna ala hubbihi huwa an tatasaddaq wa anta sahihun syahihun ta'mulul baqa wa tahsyal faqr. Jadi beliau menafsirkan makna ala hubbihi, it'amut ta'am ala hubbihi adalah engkau bersedekah ketika engkau sehat, syahih, dan engkau cinta harta itu, lagi doyan-doyannya itu harta. Ta'mulul baqa, kau ingin harta itu langgeng ada di dalam dirimu. Wa takhsyal faqr, dan kau takut miskin. Masya Allah, lihatlah ya ikhwan, makna ala hubbi inilah sikap ithar. Jadi kata-kata ala hubbi ini menunjukkan di situ ada sikap ithar, karena ithar adalah ketika kita mencintai, suka dengan harta itu, justru kita kasih ke orang lain. Itulah ithar. Beda dengan tadi ikhwan as-sakha al-jud. Ya, dia melakukan sesuatu yang hampir tidak punya dampak. Ya, mungkin harta itu harta yang dia tidak sukai, ya. Ya, itu kan tabiat kita ya, ikhwan. Kalau kita memberikan sesuatu, kita cari harta yang, coba lihat di kamarmu atau di lemarimu, ada nggak baju-baju yang layak pakai, cuman kau tidak lagi berminat. Nah, itu mana? Yang kita paling cintai, oh ini jangan. Saya suka ini. Soalnya paling mahal. Ya. Nah, dulu ya sahabat Rabi' ya, ketika menawarkan Abdurrahman bin Auf ya, hartanya, dia bilang coba, di antara hartanya adalah kebun yang sangat dia sukai. Dia bilang kita bagi dua. Nah, kemudian istri, dia tidak mengatakan ada satu yang kurang, udah ambil aja yang itu. Dia bilang lihat yang mana kau sukai, saya ceraikan dan kau menikah dengannya. Ini kayak sinetron ya, ada aja di buku-buku fiksi. Tapi kalaulah Allah tidak menceritakannya atau Nabi SAW menyebutkan hadis ini, maka mungkin kita tidak percaya bagaimana seorang ya menampakkan isarnya kepada sahabatnya. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tidak punya apa-apa, dilarang dibawa oleh orang-orang kafir. Dia datang sebatang kara. Dia orang kaya, namun miskin mendadak, kan? Tidak mudah punya membangun mentalitas miskin langsung, kan? Tapi Abdurrahman ya tidak terpengaruh dengan itu. Ya, ya lihat ya ikhwan, kita baru kenal tiba-tiba ayo ke rumah, akhi. Kita bagi dua aset. Kenapa dia istrinya? Karena laki-laki berhajat terhadap istri dan dia tidak mampu untuk memberi mahar. Ya, saya baru tahu ya, kawan. Jangan jauh-jauh. Sekarang ini di Saudi itu orang sudah menikah, tapi kalau belum punya rumah masih tinggal sama orang tuanya masing-masing. Saya sering mendapatkan kisah itu. Ya. Jadi makanya di sana tuh rata-rata orang di atas 30 tahun baru bisa menikah di Saudi. Makanya ketika anak saya menikah umur 20 tahun, kaget saya itu ya, saya yang suka mengajar sini. Kaget sekali. Ya kenapa rata-rata waktu saya kemarin ke itikaf sama beliau, ketemu teman-temannya, ya umur 35 tahun belum menikah. Bahkan saya sendiri juga sudah menikah, tapi dia belum punya rumah. Jadi gimana cara antum Syekh? Ya kita ketemu di luar katanya. Jadi istrinya di rumah temannya, di rumah keluarganya, dia dua. Kedua karena di sana itu jangan berharap suami istri itu mengenal ipar. Nah, itu luar biasa di sana. Jadi istrinya saya tidak tahu adik kakaknya sih yang laki-laki. Demikian juga sebaliknya, saya nggak tahu, nggak pernah ketemu. Kalau kita kenal baik satu rumah dengan ipar ya, di sana nggak ada. Nah, Iwan kita kembali ke sini ya, lihat bagaimana ya sikap isar para sahabat. Makanya antum mungkin, Ustadz kok kayaknya gimana? Kok istri? Ya memang kebutuhan, istri itu kebutuhan. Menikah kebutuhan. Tapi untuk menikah itu butuh biaya kan, butuh mahar, butuh ini, dan dia oleh karenanya dia langsung dibilangnya sudah saya ceraikan, kamu menikah. Ya, nah ini sikap itar. Kemudian juga ya akhwah a'azani Allah wa iyyakum, ada kalimat ya, ini syiarnya orang muslim. Innama nut'imukum liwajhillah. Afwan sebelumnya ya, wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah.
Lagi-lagi ada kalimat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Ya. Iya, ini apa maksudnya? Ya, apa yang dimaksud dengan domir hubbihi di sini? Ya. Ada khilaf ulama. Mereka memberi makan yang dicintainya. Nah, domir hubbihi di sini ada ukhtulifal ulama fit domir hubbihi. Hal huwa raji'un ala ta'am? Apakah maksudnya kepada makanan yang dicintai atau kepada Allah? Dia memberikan makanan karena kecintaannya kepada Allah. Jadi hubbihi di situ adalah kecintaan kepada Allah atau kecintaannya kepada makanan. Ya, ay wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi at-ta'am liqillatihi 'indahum wa hajatihim ilaih am ala hubbillahi raja'a thawaballah. Thawaballah. Jadi makna ala hubbi situ, apakah maknanya adalah mereka memberi makan karena cintanya kepada makan itu dia berikan. Cintanya mungkin karena sedikitnya, tinggal sedikit, kita aja nggak cukup. Atau karena hajat mereka yang sangat kuat terhadap makanan itu. Atau makna ala hubbi artinya karena kecintaannya kepada Allah, dia memberikan makanan itu karena berharap pahala. Ini khilaf para mufassirin. Nah, namun di sini beliau, ya pengarang buku ini, beliau mengatakan waqad rajjah Ibnu Katsir al-ma'na al-awwal. Ibnu Katsir lebih condong menyetujui pendapat domirnya kepada makanan yang dia cintai sesuai dengan sikap kita. Ya, wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir, juga Ibnu Jarir rahimahullah. Ya. Karena banyaknya syawahid dalam ayat-ayat. Jadi yang dimaksud ala hubbi adalah dia memberi makan makanan yang paling dia cintai. Bisa karena sedikitnya, bisa karena makanan itu sangat dia butuhkan. Ya, bukan ada bisa juga makna ala hubbi karena kecintaannya kepada Allah, namun yang lebih sesuai dengan syawahid ayat yang lain, ada ayat yang lain ya akhwan, misalnya Allah Taala katakan wa atal mala ala hubbihi. Juga Allah Ta'ala katakan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Makanya ayat berikutnya Allah katakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harir. Jadi cocok karena mereka bersabar, tidak memenuhi keinginan hajatnya terhadap makanan itu. Ya, sabar kan kita butuh, ya mungkin dia lebih rela bersabar atas kekurangannya demi untuk memberi makan orang lain. Ya, itu makna ini yang lebih asrah daripada makna yang kedua. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita coba dulu kopinya ya. Bismillah. Kalau kopinya enak berarti tiap Jumat bulan harus ada. Bismillah. Kalau 10 nilainya 7 ya. Kekentalannya belum mencapai tingkat yang rasa kopinya itu belum ya. Tapi lumayan sebagai pemula, masya Allah lumayan luar biasa. Saya lagi senang kopi. Barakallahu fikum ya akhwan. Baik, adapun dari sisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ya, diantaranya kaum Asy'ariyin. Antum tahu kaum Asy'ariyin? Kaum Asy'ari ini jadi kabilahnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu. Saya lupa nama aslinya ya. Abu Musa ini kan kunyah yang Nabi SAW ketika suatu malam melewati rumah Abu Musa, dan Abu Musa mengaji sangat indah. Paginya, ya Nabi katakan, aku tidak mengenal rumah-rumah Asy'ariyin kecuali di malam hari.
Dari mana? Dari bacaan Al-Quran mereka. Yang di siang hari aku nggak tahu ini rumah siapa. Ini menunjukkan keistimewaan kaum Asy'ari yang mereka menjadikan malam hari sebagai ngaji. Jadi Nabi kalau lewat rumahnya, suaranya terdengar, oh ini rumahnya si Fulan. Dan ingat, rumah orang Arab nggak kayak kita. Rumahnya bentuk segi empat semua, sama semua. Ya nggak? Sampai sekarang, kalau apalagi dulu, sekarang aja sama semua tuh rumah. Tapi bingung kita, kalau di rumah sini ada, oh yang pagarnya hijau, mana pagarnya coklat, pagarnya ini runcing, ada yang bambu, macam-macam kan. Nah kalau dulu rumah orang sama semua, segi empat. Nah Nabi SAW tidak tahu rumah setelah malam. Kenapa? Dari bacaan Al-Quran mereka. Nah diantaranya adalah kaumnya Asy'ari ini. Kata Abu Musa, seandainya radhiyallahu anhu, seandainya aku tahu kau mendengar bacaanku ya Rasulullah, aku akan lebih memperbagus lagi. Ya, Nabi mengatakan engkau diberi Allah Azza wa Jalla nikmat seperti serulingnya Nabi Daud. Ya, mazamir, itu mazamir bukan benar-benar seruling. Nabi Daud itu terkenal orang yang hamba Allah yang apabila berzikir dan membaca kitab, suaranya indah sekali. Sampai-sampai disebutkan semua yang mendengarnya ikut juga bertasbih. Gunung, burung, semuanya, hewan, semuanya ikut bertasbih. Nah, apa kata Nabi SAW? Di antara innal asy'ariyina idza armalu fil ghazw aw qalla ta'amu ayalihim bil Madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid. Jadi orang-orang Asy'ari itu, ya ikhwan, Masya Allah, mereka itu punya kebiasaan setiap hari kalau ada keluarga mereka yang tidak makan, maka mereka urunan makanan dikumpulkan di kain, lalu dikumpul, lalu dibagi rata. Ya, ini biasanya banyak terjadi di kampung. Dulu, nggak tahu sekarang. Makanya kalau orang kadang-kadang di kota gagal cari rezeki, dia pulang kampung. Kenapa? Di kampung nggak kelaparan. Kenapa? Karena adanya sikap ithar yang masih kuat di kampung. Ya, mangan orang mangan, yang penting kumpul ya itu. Nabi mengatakan ta'amun, makanan untuk satu orang. Apa? Nabi mengatakan ta'amul isnin kafin lis salasa. Wa ta'amus salasa kafin arba. Makanan untuk orang bisa untuk tiga untuk empat. Ya. Ya, kalau ada sikap ithar ini. Nah, lihat Nabi SAW mengatakan kalau mereka cara mereka adalah apa? Mengumpulkan makanan inda thawbin wahid thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah. Ya. Kata Nabi, "Fahum minni wa ana minhum." Lihat, Nabi memuji-muji sikap itu. Kata Nabi, mereka bagian dari saya dan saya bagian dari mereka. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sikap ini. Jadi mereka suka mendahulukan. Mereka juga butuh. Cuman bagaimana supaya apa? Lalu dikumpulkan makanan yang mampu-mampu mengumpulkan makanan. Lalu dibagi rata. Ya, nah, makanya selaras dengan hadis Nabi SAW, kata Nabi, makanan itu kalau bareng-bareng dibagi baik akan cukup. Itu sebabnya ya, ikhwan, orang tua kita dulu pantang kita makan sebelum bareng-bareng. Saya masih rasakan itu waktu kecil. Sekarang akhlak adab ini sudah jarang. Siapa yang duluan datang meja makan, dia boleh makan. Yang kedua, ketiga, tinggal sedikit. Ya kan? Maka kata Nabi, ijtami'u fi ta'amikum yubarik fikum. Berjamaahlah ketika makan, Allah akan berkahi kalian. Ya, maka ini sikap terpuji. Jadi mendahulukan orang lain, apalagi ikhwah, sikap ini harusnya semakin kita bisa wujudkan di zaman atau di waktu sekarang ini. Sekarang ini banyak saudara kita di PHK, ya, ekonomi sedang tidak baik ya, mungkin karena ada wallahu alam banyak saudara-saudara kita. Tapi juga karena judi online. Nah ini beberapa saat hari ini terakhir banyak sekali orang konsultasi keluarga rata-rata karena judi online dan pinjaman online. Ini ngeri ini ya, akhwan. Kalau kemarin 2024 Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Informasi menyebutkan omset slot, judi slot. Ini baru judi slot sekitar 900 triliun. Judi slot, belum judi taruhan sabung ayam, belum judi bola. Oh, itu coba nonton bola, pasti ada iklan judinya. Nah, judi luar biasa. Bola ini sekarang kan makanya ada mafia bola katanya.
diatur skor lah apa. Sekarang luar biasa. Makanya itu sebabnya Nabi SAW melarang memberi hadiah selain lomba yang ada kaitan dengan jihad. Ya ini untuk ini. Menjadikan taruhan orang. Taruhan pilpres. Taruhan pilkades. Ya naruh. Al-maisir ini ya ikhwan. Diantara perusak moral bangsa. Perusak ekonomi juga. Saya banyak orang-orang yang saya kenal Pak. Teman-teman sekalian. Judi slot. Ini judi di sini ada nih. Banyak banget ya, sampai di PHK, sampai banyak utangnya. Ya kalau sudah terlibat judol, nanti kalinya pinjol. Itu kaitannya tuh pinjol dengan judol, sangat erat kaitannya. Banyak banget yang saya kenal, baik itu sekarang Ustaz, saya hilaf, saya main judi. Ya yang teriklannya, awalnya menang, 3 kali menang, habis itu nggak pernah menang. Habis uangnya. Maka sekarang bukan judol lagi, pinjol. Ya, itulah kecanduan. Makanya Allah gandengkan al-khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Wa ismuhu akbar min naf'ihima. Masya Allah ya ikhwan, ini luar biasa sekarang. Ya. Kenapa banyak merebak pinjol? Karena sikap itsar sudah tidak ada. Dan juga orang yang amanah ketika pinjam juga jarang. Antum saya tanya, kalau ada orang minjam uang kita, ya, ada sebagian ustaz ikhwan, ustaz saya bukannya nggak mau minjamin, tapi rata-rata kalau sudah pinjam, ada ilmu menghilang katanya. Iya. Nah ini ya ikhwan, hati-hati dengan sekarang ini, pinjol ini, di judol ini luar biasa nih, slot-slot begitu. Dan anehnya katanya dikendalikan di Kamboja. Jadi adminnya di situ, ada admin yang pernah diwawancara, dia bilang gak bakal untung itu orang yang judi. Kenapa? Kalau dilihat baru pertama main, dikasih untung. Akhirnya penasaran, jadi rasa penasaran, akhirnya dia adiktif. Makanya khamar, maisir, punya kesamaan dari siapa? Mencandukan orang. Akhirnya apa? Malas bekerja. Ya, udah deh. Dan ngeri sekarang, anak-anak muda banyak terlibat judi online. Keluarga-keluarga muda. Habis uangnya untuk judi. Ya, dan dari dulu, dari zaman sampai sekarang, judi itu namanya beda-beda. Makanya ini pentingnya kita memahami hakikat suatu masalah hukum, agar jangan tertipu dengan istilah. Dulu waktu saya masih remaja, ada namanya dulu SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Sebelumnya namanya Porkas. Porkas itu untuk olahraga begitu. Biasanya dia selalu dekat dengan olahraga. Ini kapan olahraga sudah jadi industri begini, jadi judi. Makanya Nabi melarang kan, tidak boleh ada hadiah kecuali lomba yang berkaitan dengan apa? Jihad. La sabaka, tidak ada hadiah untuk apa? Balapan kuda, balapan onta, dan memanah. Ini boleh nih taruhan nih. Judi itu kan taruhan ya ikhwan. Itu taruhan. Jangankan ya ikhwan, Nabi mengatakan, "Man qala li sahibi ta'ala uqamiruka, falyatasaddaq." Siapa yang mengatakan, ayo berjudi? Kata Nabi, suruh dia minta ampun dengan bersedekah. Kafaratnya bersedekah. Itu baru nyuruh dengan lisan. Hanya ngomong mari berjudi aja, Nabi suruh kita bayar kafarah atas dosanya dengan bersedekah. Lalu bagaimana dengan berjudi? Kata Nabi, siapa yang main dadu? Saya lupa nama Nazdazir kalau nggak salah. Maka seperti orang yang mencelupkan tangannya di daging babi. Nabi kaitkan dengan zatnya, yaitu daging. Makanya Allah Ta'ala katakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Itu 4 tuh. Al-ansab itu syirik, menyembah berhala. Al-azlam menyundi nasib. Semuanya Nabi mengatakan rijsun min amali syaitan. Saya agak berapi-api teman-teman, karena tadinya saya enggak, ternyata banyak orang hancur gara-gara judol ya. Dan juga pinjol. Kenapa pinjol merajalela? Karena banyak, enggak ada orang ngasih isar sekarang. Enggak mau orang pinjamin uang. Afwan ya, mencari masing-masing aja deh. Saya juga nggak nyalain orang nggak minjamin. Kenapa? Karakter orang yang minjam juga keamanan. Boro-boro minta maaf kayak ngasih uzur, ini nggak hilang dari peredaran. Saya udah banyak banget suka Ustadz. Kemarin tuh. Ustadz, jadilah dewa penalapan. Udah mau pinjam pakai tua lagi. Jadi Jadi dewa penolong dulu Ustadz. Bukan dewa. Allahul musta'an ya ikhwan. Isar inilah pentingnya, ini begini nih. Banyak saudara-saudara kita kalau nggak ada isar terus gimana coba? Hilang ya.
Nah, ya. Dan bagaimana cara dapat uang yang banyak? Ya, haram. Narkoba itu. Jadi kampung saya kemarin itu lagi viral. Karena nyawer artis sampai 150 juta. Itu kampung saya tuh. Sidrap ya. Bikin malu. Ya. Dan dari mana uang itu? Ternyata uang haram semua dari nipu-nipu lewat istilah orang sana itu pas sobis. Yang nelpon pakai tipu lewat telepon. Ya, kayak apalah nggak tahu demonya. Di situ di kampung itu katanya. Di kampung saya, Mama. Tapi saya sudah lama nggak pulang kampung, udah 40 tahun ya. Jadi saya ingat. Tapi ya Allah, lihatlah orang mau cari harta. Saya ala nasi zamanu la yubali min aina akhadhu am min halal am min haram. Akan datang orang nggak peduli dari mana hartanya, halal atau haram. Nah, ikhwan, di antara nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah kasih kita jalan mencari rezeki yang halal dan berkah kayak antum semua yang ini. Alhamdulillah, banyak orang Masya Allah ya akhi. Nggak peduli. Ya. Allahul musta'an. Ya. Ya, sikap itsar. Nah, di antara sebabnya ya adalah hilangnya sikap itsar ini di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga orang solusinya adanya coba WA. Jangankan antum, saya tiap ada aja orang sekarang pakai telepon. Telepon. Ya, ternyata sekali dipencet bunyi manusia bunyi mesin yang ngomong. Kami tawarkan pinjaman nih, langsung saya matikan aja. Ya, dengan ini, waduh luar biasa. Padahal ya, kemarin ada salah satu keluarga, istri ya pinjam cuma 500.000. Ya, dia nggak bayar, sekarang sudah 5 juta katanya. Mencekik leher sekali. Di dekat rumah kami itu sudah banyak rumah yang oleh bank. Dilelang oleh bank. Milik bank ini, milik bank itu, milik bank ini. Datang ke pesantren, Ustaz, boleh nggak saya bayarin katanya ini. Aduh. Ya. Saya bilang, aduh riba lagi. Ini banyak banget rumah yang nggak mampu. Dia udah bayar 3 tahun, 2 tahun. Ya. Dia ada ekonomi lagi di PHK, dia nggak bisa bayar. Dan bank nggak mau tahu, lu harus bayar. Kalau nggak saya ambil bank. Saya ambil. Jadi yang dia bayarkan 3 bulan hilang. Aduh, afwan. Waliyatubillah, hari ini Masya Allah riba. Ya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya. Ya. Tapi ikhwa azani Allah wa yakum. Di antaranya juga datang sikap itsar ini. Nabi SAW ditanya, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Tadi Nabi mengatakan, anta saddaqa wa anta sahih. Waktu sehat. Ya. Banyak orang bersedekah waktu sakit. Itu kurang pahalanya. Kan sedekah itu bertingkat-tingkat. Allah Ta'ala juga membedakan para sahabat. Kan tidak sama orang yang bersedekah sebelum Fathu Mekah dan sudah Mekah. Ada ayatnya. Iya. Ya. Sebelum Mekah, wah itu luar biasa. Yaitu waktu kita sehat. Syahid, berhasrat dengan harta. Kapan kita nggak berhasrat harta? Biasanya waktu apa? Waktu tua. Ya, atau waktu ya mungkin dia sudah. Nah, ini beda pahalanya. Maka ya ikhwan, bisa jadi 1 juta dengan 1 juta beda pahalanya ketika niatnya beda. Ya, antum 1 juta, saya juga 1 juta. Tapi orang yang 1 juta itu mungkin itu tinggal uangnya hanya 2 juta. Saya 1 juta, tapi saya punya uang 100 juta. Beda pahalanya. Ya. Ya, karena yang satu pahalanya dia mungkin sedang cinta banget harta itu. Karena dia cuma punya uang 2 juta. Berarti 50% dia keluar. Tapi dia bersedekah itu mantap. Lebih besar a'zamu ajran, kata Nabi SAW. Ya, tahsyal faqr wa ta'amalul ghina. Ya. Allahu Akbar. Ya. Oke. Karena ya kawan, satu kebaikan itu bisa bertingkat-tingkat pahalanya tergantung latar belakang dan motivasi orang yang melakukannya. Contohnya Nabi SAW mengatakan orang yang Allah nggak mau lihat di hari kiamat siapa? Syaikhun zanin. Orang tua tapi suka berzina. Zina, anak muda, orang tua sama-sama dosa, Pak. Tapi orang yang orang tua itu lebih banyak dosa. Kenapa? Dia udah aki-aki masih berzina. Kemudian a'ilun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Nggak ada pendorongnya untuk sombong. Miskin tapi dia sombong. Wow.
Sama dengan waktu. Zulqa'dah ini kan bulan haram. Antum melakukan dosa di sini sekarang, bulan Zulqa'dah beda dengan di luar Zulqa'dah. Karena ini bulan haram. Jadi bukan hanya keadaan pendorongnya, tapi juga tempat dan waktunya bisa mencuri di Masjidil Haram tidak sama dengan mencuri di luar tanah haram. Ya. Taib jemaah. Juga Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk bersedekah ketika ada rombongan atau ada pasukan yang akan berperang. Nabi mengatakan, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, inna min ikhwanikum qauman laysa lahum mal wala asyira wala yadumma ahadukum ilaihi rajulain aw thalatha fama li ahadina min zahri yahmiluhu illa uqbatun ka uqbah, yani ahaduhum fadamamtu ilayya ithnaini aw thalatha qala ma li illa uqbah ka uqbati ahdim min jamali. Jadi mereka, Nabi SAW menghimpun kebaikan, ya, siapa yang mau bersedekah silakan. Ya. Juga ketika perang Tabuk, Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk memberikan harta terbaik mereka. Datang Umar dan Abu Bakar, kan? Umar datang, ya Rasulullah, saya sedekah. Kata Nabi, apa yang kau sisakan? Ma abqaita. Ya Rasulullah, aku sisakan setengah untuk harta anak-anakku dan keluargaku. Datang Abu Bakar radhiyallahu, apa kata Nabi? Apa yang kau sisakan? Ya aku sisakan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Maka Umar mengatakan, saya tidak akan mampu melawan dan berkompetisi dengan dengan Abu Bakar selama-lamanya. Nah, itulah ithar, ya akhwah, ya. Taib, jemaah. Adapun ithar itu juga ada yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi pembagian ithar bisa berkaitan dengan ta'alluqu bil ghair. Yang pertama adalah ithar yata'allaqu bil khaliq, yang berkaitan dengan Allah, dan inilah ithar yang paling utama, yaitu mendahulukan Allah Azza wa Jalla dibanding dirinya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Kata Allah, tidak pantas jika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu keputusan, dia memilih keputusan dirinya. Tidak boleh. Jadi kita harus mendahulukan Allah. Kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, ya, jangan kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya baina yadayillah wa rasul. Ini kalau berkaitan dengan haknya Allah, ya maka kita harus bertikad itsar. Jadi mendahulukan cintanya Allah dibanding cinta yang lain. Ya, makanya Allah Ta'ala katakan, ya, qul in kana aba'ukum, orang tuamu, wa abna'ukum, anak-anakmu, saudara-saudaramu, keluargamu, hartamu, rumahmu, perdaganganmu, lebih kau cintai daripada Rasulnya dan jihad sebenarnya, fatarabbasu, maka tunggu keputusan Allah. Ada 8 yang kita dahulukan sebelum cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad, yaitu apa yang sering merebut cinta kita, yang kita tidak mendahulukan itsar kepada Allah, ya, ke atas orang tua, ke bawah anak, samping keluarga, istri, harta, bisnis, ini semua bisa bertentangan dengan itsar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan inilah itsar yang paling tinggi. Arfa'uha qadran wa 'alaha manzilatan. Yang harusnya Allah Ta'ala lebih berhak untuk kita itsar kepadanya. Ya. Nah, bagaimana caranya, ikhwan? Di sini disebutkan pertama, ayyaf'alal mar'a kullama yuhibbuhu Allah Ta'ala wa ya'muru bih, yaitu melakukan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu. Jadi cinta kita berdasarkan apa yang Allah cintai. Ya. Apa yang Allah cintai, kita arahkan cinta kita apa yang Allah cintai. Itu namanya itsar. Kemudian ayyatruka ma yakrahu Allah Ta'ala wa yanha an, meninggalkan apa yang Allah benci dan larang, walaupun jiwa kita suka kepadanya. Wa in kana muhabbaban ilai, tashtahihi nafsu kita menghendaki, wa turaggibu, dan dia pengen banget. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ketika Allah menciptakan surga, Allah perintahkan Jibril, coba lihat. Setelah itu gimana? Jibril, demi kemuliaanmu, tidak ada pun yang mendengarnya, pasti pengen masuk, ya Rasul. Ya Allah. Lalu Allah tutupi dengan hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Coba lihat lagi. Setelah dilihat lagi, kata Jibril, ya Rabb, aku khawatir tidak ada yang masuk ke dalam satu pun.
Karena beratnya ya ikhwan. Karena semua yang jalan menuju surga adalah apa? Dibenci oleh hawa nafsu. Begitu juga neraka, dikelilingi dengan hal yang disenangi hawa nafsu. Maka Jibril mengatakan, ya Rabb, setelah aku melihat neraka dikelilingi hawa nafsu, aku khawatir tidak ada yang masuk di dalamnya. Ya. Nah, tapi bisa dengan apa? Itsar, mendahulukan apa yang Allah dan Rasulnya cintai, itulah sikap itsar. Kemudian yang kedua, nah, makanya kalau kita perhatikan ya akhwan ya, mujahadah yang paling tinggi adalah jihadun nafs. Ya, jihad yang paling dasar dan paling tinggi adalah menjihadi hawa nafsu. Ya, karena nafsu ini ammaratun bisu, ya toh, condong kepada keburukan. Nah, tapi dia bisa ditundukkan dengan apa? Mendahulukan cinta. Makanya Nabi berlindung kepada Allah dari hawa nafsu toh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Itu tuh. Juga Nabi berlindung setiap pagi dan petang tuh. Apa itu? Apa itu? Allahumma alimal ghaib wasyahadah, fatiras samawati rabba kulli syai'in malika, asyhadu an la ilaha illa anta wa a'udzu min syarri nafsi wa min syarri syaitan. Ya. Jadi nafsu ini tidak boleh diikuti. Dia harus tunduk kepada apa yang Allah senangi. Baik, yang kedua, itsarun yata'allaqu bil khalqi, berkaitan dengan makhluk. Nah, ya. Nah, jadi mendahulukan makhluk dibanding dengan dirinya sendiri. Nah, ada yang mamnu', ada yang makruh atau mubah, atau yang mubah. Baik, apa yang mamnu', yang tidak boleh? An tu'thira ghairaka, atau an tu'athira ghairaka bima yajibu alaika syar'an. Tidak boleh mendahulukan orang lain dalam perkara kewajiban. Ya. Tidak boleh ya ikhwan. Jadi harusnya dia menegakkan ibadah, tapi dia tidak mau karena mendahulukan, kamu aja dulu yang ini, tidak boleh. Fa innahu la yajuzu an tuqaddima ghairaka fima yajibu alayka syar'an. Ya. Itsar dalam perkara wajib haram. Ya. Wala yahillu li'annahu yastalzimu isqatul wajib alaik. Apa contohnya ikhwan ya? Dia harusnya dia yang wajib melakukan, misalnya haji. Ya. Akhirnya gugur kewajiban dia, dahulukan orang. Ya. Misalnya karena kuotanya tinggal 1. Ya Anda Bapak naik kuotanya, dia mampu, nggak ada masalah. Tapi dia nggak mau. Nah, ini haram hukumnya. Dengan sikap, Ustaz, saya itsar, saya mendahulukan orang lain, tidak boleh. Ya. Harusnya kewajibannya berangkat haji. Dan dia mampu sekarang ini ya, kan haji itu berat ya, kan. Sekarang ini lagi dahsyat-dahsyatnya ya. Beberapa teman melaporkan di sana, jadi 2 hari ini Mekah seperti kota sepi. Kenapa? Lagi rahasia besar-besaran. Ya. Tidak boleh mendahulukan orang lain dalam kewajiban yang telah jatuh kewajiban itu kepada kita. Ini haram hukumnya. Ya. Baik, kemudian yang kedua yang sifatnya makruh atau al-mubah, bahwa al-itharu fil umuril mustahabbah. Mendahulukan orang dalam perkara-perkara yang sunnah. Contohnya apa, teman? Contohnya apa ya, ikhwah? Mendahulukan orang dalam perkara yang sunnah. Saf pertama kosong. Harusnya dia duluan, tapi dia bertanya, silakan Pak. Ini makruh. Ya, kata Nabi SAW, seandainya kau tahu saf pertama, kau akan mengundinya. Ya, Allah bersalawat dan malaikat bersalawat kepada saf pertama. Dia tahu hadis itu, kebaikannya saf pertama. Tapi ketika saf pertama kosong, dia nggak mau. Malah mempersilahkan orang lain. Makruh ya ikhwan. Ya, makruh hukumnya. Dan para ulama waqad karahu ba'du ahli ilm. Dan sebagian lagi membolehkan. Wa abahum ba'dahum. Lakin tarkuhu aula la syakka illa li maslahah. Ya, jadi meninggalkan perkara ini, isar dalam perkara itu lebih baik. Taib. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah yang sifatnya mubah.
Ya, wa hadzal mubah qad yakunu mustahabban wa dzalika an tu'athira ghairaka fi amrin ghairi ta'abbudi atau ta'assuri ghairak. Ya, dalam perkara-perkara yang sifatnya bukan ibadah. Ya, itu boleh, hukumnya mubah. Namun Imam Ibnu Qayyim mengatakan di antara syaratnya ini, syarat isar yang berkaitan dengan makhluk, ya, dari yang dibenci atau yang sifatnya haram, ya, menjadi boleh. Pertama, Allah yamna, apa di sini? Allah yahdum lahu dinahu, yang tidak membahayakan agama kita. Jadi perkaranya bukan membahayakan agama. Ya, apa contohnya ya? Misalnya mendahulukan orang lain yang bisa membahayakan agama kita. Ya, mungkin akidah kita, mungkin ibadah kita. Ya, ia bisa membahayakan agama, mungkin terfitnah agama kita. Ya. Atau Allah yakuna sababan bisad di tariqi khairil al-mu'athir, yaitu menjadi sebab menutupnya kebaikan bagi orang yang gara-gara saya mendahulukan orang lain tertutup pintu kebaikan bagi saya. Ini tidak boleh. Ya, jadi syaratnya mendahulukan orang lain adalah tidak boleh, ya, menutup pintu kebaikan kepada kita. Kalau syarat-syarat ini boleh, maka apa yang tadinya haram menjadi boleh. Wallahu a'lam. Ini juga dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, syarat-syaratnya. Karena itu sebagian ulama mengatakan, boleh nggak kita seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menghabiskan harta kita? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Karena ada hadis yang lain, Nabi SAW menasihati Sa'ad bin Waqqas ketika dia menyerahkan tingkatan, Nabi jangan. Yang sisakan untuk orang yang kau risik. Kalau gitu 2/3. Jangan. Setengah. Jangan. 1/3. Kata Nabi boleh. Tapi wasulusu katsir. Itu sudah banyak. Ya. Namun dalam momen tertentu Nabi membolehkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Namun para mengatakan ya harus bisa menjadi imam sekelas Abu Bakar baru bisa menjalankan. Ya, jadi ya tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar Siddiq tingkat keyakinannya. Nah, tapi saat bin Waqqas dilarang, kau jangan serahkan semua hartamu, sisakan 1/3, itu udah banyak. Ya, ya. Nah, akan mencelakakan atau membahayakan ya keluarga kita. Ya. Apalagi kemudian jadi pengemis, dikasih semua orang, kamu mau ngapain? Saya mau ngemis, Pak. Ini nggak boleh. Ya, Allahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian juga dia pembagian ada faktor pendorong itsar itu, ada yang karena gariza, karena tabiat jiwa, seperti orang tua ya ikhwah. Orang tua adalah potret terbaik sikap itsar ini. Ya atau tidak? Orang tua itu rela nggak makan demi kita, cuman dia nggak nampakkan ke antum. Ya, orang tua rela ngasih, kalau ditanya tentang pendidikan, mau Pak, mau ini biaya, tidak pernah bilang nggak ada. Padahal buntun dia berjuang di belakang kita. Saya dulu waktu ada teman begitu ya. Yang orang tua itu kalau untuk pendidikan nggak pernah bilang nggak ada. Untuk pendidikan tapi ya. Dan bahkan rela untuk pinjam sana pinjam sini demi untuk bayar uang SPP pendidikan anaknya. Nah, ini sikap itsar yang pendorongnya adalah sikap cinta tabiat manusia. Dan ini orang kafir juga ada. Demi anak biasanya orang rela berkorban. Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu ta'ala ini pernah datang 3 orang ya. 1 ibu, 2 perempuan, 2 anak perempuan. Lalu dikasih 3 kurma. Dikasih satu-satu dan tatkala ibunya mau makan kurma, sang anak menatap seolah-olah pengen kurma itu. Maka ibu ini nggak jadi makan. Lihat isarnya ibu. Dibagi 2, dikasih 1 setengah-setengah. Aisyah takjub dengan apa yang dia lihat. Lalu diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, Inna Allah qad awjaba laha bihal jannah. Allah mewajibkan surga bagi ibu itu. Au a'ataqaha biha minan nar. Atau dengan perbuatan itu dia menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ya, jadi al-ithar dafi'uhu hubbul ummi libnataiha wa rahmatihima bihima.
Ya, jadi itu. Kemudian wa qismun yakunu dafi' huwal iman. Isar yang pendorongnya adalah iman. Ya, wa hubbal khairi lil ghair. Juga karena kecintaan Nabi SAW mengatakan, "Yaqul la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman di antara kalian manusia tidak sempurna sampai seorang mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Jadi pendorongnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua ya ikhwan, yang pertama maksud kami juga baik, karena Nabi mengatakan baik, dia masuk surga. Jadi rahmat kasih sayang seorang orang tua kepada anak, Masya Allah. Nabi SAW melihat ada orang tidak pernah mencium anaknya. Kata Nabi, apa yang irham mampil ayyarham kamsa mampis. Sayangilah di bumi, Allah akan menyayangi. Menunjukkan kata Allah bahwasanya mencintai anak, merahmatinya, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib, pembagian atau derajat ithar, ya, tingkatan ithar. Yang pertama, dan ini darajatul ula, an tu'assiral khalqa ala nafsika bima la yahrumu alayka dinan wala yaqta'u alayka tariqan wala yufsid alayka waqtan. Derajat yang pertama adalah mengisar, mendahulukan orang lain atas dirimu dalam perkara yang tidak membahayakan agamamu, ya, dan juga tidak membahayakan kebaikan bagi dirimu, wala yufsidu alaika waqtan, dan tidak merusak waktumu, tidak menyia-nyiakan waktumu maksudnya, ya. Nah, dan ini yang terbaik ya ikhwan, seperti memberi makan, ya, ya, ya. Selama kata beliau la yuaddi dzalika ila irtikabi islafin la yuzubiddin. Ya, selama itu tidak berlebih-lebihan dan membuat kita binasa, ini tidak boleh. Membinasakan diri tidak boleh. Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Kata Allah, jangan membinasakan diri. Menolong orang lain tapi dia jadi binasa. Akhirnya apa yang terjadi? Ikhwan, dia jadi pengemis. Dia jadi membahayakan agamanya. Ya. Atau dalam rangka menolong orang lain dia kafir, ini juga nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, kemudian derajat tsaniyah, derajat yang kedua, itharu radhiyallahu ta'ala ala ridha ghairihi. Afwan, itharu ridallahi, afwan, mengutamakan ridha Allah, ya, atas ridha manusia. Wa in azumat fihi al-mihan wa thaqulat fihi al-ma'un wa dha'afa anhu at-tul wal badan. Nah, jadi mendahulukan ridha Allah, dan ini berat ini akhwan. Ya. Nabi Imam Syafi'i mengatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia tujuan yang tidak bisa dicapai ya akhwan. Ya, ini nasihat bagi kita semua. Kalau antum berusaha mencari keridhaan, ada berapa orang di sini? Ada mungkin 50 orang. Satu-satu, apakah Anda ridho dengan saya tadi berceramah? Gak mungkin. Iya, ghayatun la tudrak. Maka ya ikhwan, kalau mencari ridho manusia tidak akan puas kita. Itulah penyakit hari ini, ikhwan. Orang sebar sesuatu di medsos berharap semua orang kasih jempol. Ketika ada yang dislike atau ada yang marah atau ada yang kritik, dia langsung kecewa. Iya. Ada kisah yang sering diungkapkan dalam buku-buku ya, ada orang, anak bapak pergi membawa keledai. Nah, yang pertama keledainya anak di atas keledai. Kata orang-orang kurang ajar anak. Orang tuanya dibiarin di bawah. Akhirnya keledainya bapaknya yang naik ke atas. Anak ini bapak nggak tahu diri. Anak dibiarin di bawah. Akhirnya keledainya digendong. Lewat Instagram orang ini bapak anak semuanya masa keledai. Artinya ikhwan, mencari keridhaan makhluk pun nggak mungkin. Kebijakan sebaik apapun selama itu ya pasti ada. Jangankan kita, Nabi dan Rasul saja dibenci padahal Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul ada musuhnya padahal kurang apa sabarnya mereka.
akhlaknya mereka. Ya, salawatullahi wassalamu alaihim. Kita baru sedikit ada kebijakan terus kita kecewa, lah kita siapa? Ya, namun tujuan kita ya kawan ini adalah tadi di sini itharu ridallah, mendahulukan ridha Allah dibanding mencari ridha Allah. Antum kalau update sesuatu di medsos ya kawan, niatkan untuk mencari ridha Allah SWT. Sudah berhari-hari di-update kok nggak ada yang ngasih jempol. Ya kan? Itu jangan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bisa jadi ikhwan dalam rangka mencari ridha Allah, makhluk mungkin benci kita. Dan itu dilakukan oleh para orang-orang yang muslih, orang-orang dai-dai kan? Para nabi dan rasul. Inilah kata beliau, inilah derajatnya para nabi, para rasul alaihim salawatullahi wassalamu alaihi. Ya. Kemudian derajat yang ketiga, tingkatan ketiga, itharillah. Mendahulukan itharullah. Ini. Ya. Ya, jadi mendahulukan itharullah atas itharul makhluk. Ya ini itharillah, ini menarik ini. Mendahulukan itharullah. Antunsab itharaka ilallahi duna nafsak. Wa annahu huwa alladhi tafarrada bil ithari la anta. Ini tingkat yang Masya Allah ya ikhwan ya. Jadi isarnya ada dalam isar Allah. Paham nggak maksudnya? Jadi seperti kalimat ikhlas itu butuh keikhlasan. Dia ikhlas. Nah ikhlas ini butuh keikhlasan lagi. Kira-kira begitu. Yeah. Yeah. Jadi engkau meninggalkan taraka syuhuda ru'yatika ithar Allah. Engkau meninggalkan ya bukan lagi mendahulukan. Jadi sudah semuanya tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Ini maksudnya saya nggak bisa membahasakan ya, tapi inilah tingkat ikhlas yang paling tinggi. Isarnya larut dalam isarnya Allah Azza Jalla. Jadi isar bi isar isarillah. Ya. Antu'rida ansyu. Jadi engkau berpaling pandanganmu dari engkau melihat bahwasanya engkau sedang isar kepada Allah. Ini berat ya. Ya. Wa annaka nasabtal ithar ilaika la ilaik. Jadi engkau menyandarkan itharmu bukan kepada dirimu tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja wasilah yang bisa membantu kita bisa bersikap besar ini? Yang pertama ya ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum adalah antakuna tabi'atuhu layyinatan munqadatan silsilatan laysat bi khafiyah wala qasiyah. Ya, yang pertama ya ikhwan hendaknya menjadi tabiat ya. Ya. Ya, jadi seorang kalau sudah menjadi tabiat jadi bukan dipoles kayak konten sekarang kan. Banyak orang bikin konten. Jadi kan sifat ini adalah suatu tabiat yang sekarang Masya Allah waliyatubillah. Jadi tadi saya lihat ada gambar 3 gambar tahun 80-an 2010 2025. Ada orang kecelakaan, itu ada gambar orang-orang datang menolong ya. Tahun 2010 ada orang kecelakaan, orang-orang datang tapi bawa handphone ya, ada yang nolong katanya. Nah 2025 kira-kira apa? Lebih parah dari itu. Yang kecelakaan yang coba orang musibah sekarang banyak yang konten musibahnya, ya enggak? Meninggal orang yang dia cintai, dia kontenin sampai dia di kuburan. Ini kan luar biasa. Nah, maka hendaknya ya kawan, ya ini tabiat. Nah, kemudian ayyakuna imanahu rasihan wa yaqinahu qawiyan. Hendaklah iman itu betul-betul rasih, yakni mendarah daging. Jadi keimanan itu kan bertingkat-tingkat ya. Iman itu sering disebut dengan pohon, sering diibaratkan dengan pohon, yaitu pohon keimanan, ya toh.
Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Nah, pohon itu ada yang kuat, ada yang lemah. Apa yang kuat adalah ada derajat iman tuh, ada Islam, ikhlas, Islam, iman, yang paling tinggi apa? Ya, sekolah kita ini. Dalam surah Fatir ada zalimu li nafsihi, ada muqtasidun, ada yang paling tinggi sabiqum bil khairati biiznillah. Ada dalam surah Al-Waqiah yang terakhir, ayat yang paling rendah apa? Ashabul masy'amah. Yang tengah ashabul maimana. Yang paling tinggi sabiquna. Jadi kita ini imannya bertingkat-tingkat ya. Dan itu akan mempengaruhi sikap itsar ini. Karena itu ya ikhwan, Nabi mengatakan innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa usang sebagaimana pakaian bisa usang. Karena itu mintalah diperbaharui. Kemudian saya kira itu ya wasilahnya ya. Ada mawani'nya, ada mawani penghalang untuk bisa sikap itsar ini dha'ful iman, ya, kelemahan iman, kemudian asyuhul muta', pelit. Pelit ini ikhwan, Nabi SAW berlindung. Kita diantara doanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya, dalam bahkan setiap zikir pagi dan petang ada doanya toh. Ya. Minal apa ya? Pelit ini. Apa bedanya pelit dengan al-bakhlu dengan asyuh? Asyuh itu yang paling tinggi. Wa may yuka syuhha nafsi. Makanya ya ikhwan, sesudah Allah Ta'ala sebutkan itsarnya para sahabat, beliau Allah Ta'ala menyebutkan wa may yuka syuhha nafsi. Siapa yang terhalang, terjaga dari pelit, fa ulaika humul muflihun. Ini Nabi mengatakan ada 3 hal yang mencelakakan. Yang pertama ijabul mar'i bi nafsi, yang kedua di atas syuhun muta' wa hawan muttaba'. Ya, syuhun yakni pelit. Kemudian hubbun nafs, cinta kepada diri. Ya, ini cinta popularitas ini juga membuat orang. Kemudian qaswatul qalb, kerasnya hati. Ya ikhwan barakallahu fikum, di antara contoh dari sikap itsar ini ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adalah orang yang paling tinggi ya, contoh terbaik sikap itsar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelas sekali ya dalam berbagai kesempatan. Ya, banyak sekali di sini disebutkan hadis-hadis yang ada Nabi SAW dikasih hadiah berupa pakaian atau kain lah, ya, kain burda. Baru aja dikasih, tiba-tiba dia yang minta. Ada yang minta, ikhwan. Nabi butuh, ya, tapi dia ada yang minta. Nabi kasih. Orang-orang melotot sama orang yang ngasih. Begini ya. Apa orang-orang yang melotot kepada sahabat yang minta? Ya. Apa kata orang ini? Ya, ma ahsanta, hebat sekali kamu ini. Sa'altaha iyau, kau minta kepada Nabi dan kau tahu Nabi itu tidak pernah menolak permintaan. Beliau mengatakan wallahi ma sa'altu illa litakuna kafani yawma amut. Ya. Qala sal fakanat kafana. Dia bilang saya berharap kain itu karena aku berharap nanti kain itu bisa mengkafan, dan terjadilah ketika dia dikasih kafan. Ya. Lihat Nabi SAW dapat pakaian yang bagus, ada tiba-tiba belum sampai beberapa saat ada yang minta. Lalu dikasih. Allahu Akbar. Ya, juga di perang Khandaq ya. Juga pernah terjadi, ikhwan. Rasulullah SAW terlihat perutnya di ini ada batu untuk mengganjal. Jadi ikhwan, sampai kapan sih para sahabat miskin? Sampai penaklukan Khaybar. Khaybar terjadi tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah kalau saya tidak salah ya. Jadi sebelumnya miskin. Jadi waktu perang Khandaq tahun ke-5 atau ke-6 saya agak lupa. Itu sahabat makan makanan tengi, bayangkan. Karena nggak ada yang bisa dimakan. Ya, waktu jadi bangun parit ini, para sahabat kelaparan ya ikhwan. Bayangkan, membayangkan pasukan 12.000 atau 10.000 akan mengepung Madinah. Mereka hanya jumlahnya mungkin 3.000, coba lihat. Muncullah keraguan apa? Muncul kadang-kadang mungkin setan datang, kamu ini gimana? Kamu ngapain kau beriman? Ya kan? Jadi Nabi SAW datang memberi semangat. Nah,
Jadi itu ya, kawan. Jadi jangan bayangkan sahabat kaya itu nanti setelah Khaybar ditaklukkan. Di situ banyak rampasan perang dibawa pulang. Nah, sejak saat itu para istri Nabi minta tambahan nafkah. Pernah toh? Sehingga oleh Nabi SAW diboikot selama 1 bulan. Kenapa? Mereka melihat banyak harta. Dan Nabi punya hak 1/5 dari harta itu. Mereka wajar sebagai istri. Selama ini kata Aisyah, kadang-kadang 3 hilal kami tidak masak. 2 bulan tidak makan. Apa yang kau makan ya Aisyah? Kata Aisyah, makan hanya air minum dan kurma. Ada istri yang begitu 2 bulan hanya makan kurma. Ya kan? Ketika harta melimpah dibawa ke Mekah, ke Madinah, mereka minta semuanya. Tapi Nabi SAW merasa sedih. Akhirnya diboikot selama 1 bulan. Allah turunkan ayat, suruh pilih Allah dan Rasulnya atau harta. Ta'alaina umatti'kunna. Ya, kau pilih mana? Nabi tidak pengen ya, istri-istri Nabi ini tenang dengan dunia dan segala isinya. Ya, nah ini disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki melihat para sahabat kelaparan dan Nabi kelaparan, ya ikhwan, dan mereka harus segera bangun parit. Ada yang datang pulang ke rumahnya, apa yang bisa dibilang ada untuk 4-5 orang. Datanglah dia ke Nabi, ya Rasulullah, nanti ada makanan sedikit, ada kambing muda, ada beberapa di rumah. Berapa orang? 5 orang, ya sudah. Tapi bilang sama istri jangan buka panci sebelum saya datang. Dan datang berapa? Semua pasukan ya, kurang lebih 1.000 orang datang makan di rumahnya. Yang hanya 4 orang. Tapi tidak ada mujizat di situ memperbanyak makanan ya ikhwan. Tapi mujizat ya, yang menjadi poinnya adalah lihat bagaimana para sahabat. Dia juga kelaparan. Namun dia lebih melihat sahabat sedang kelaparan. Mereka butuh makan untuk ini. Sikap ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga riwayat Abu Talha li Ummi Sulaim, ya, ada tamu yang tidak punya apa-apa. Ini kisah yang sangat terkenal ya ikhwan. Ya. Bukan apuan ini. Mana hadisnya ya? Pada dengar kan ada orang yang mendahulukan tamunya. Oh ini di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala ada orang datang kepada Nabi SAW minta untuk dijamu. Tapi setelah dia tanya istrinya, tidak ada satupun yang punya. Kata istrinya, ma ma'ana illal ma. Coba lihat ini, bayangkan ya ikhwan. Istri-istri Nabi kata mereka, tidak ada kecuali air di rumah kami. Lalu Nabi pun meminta mayyutayyib, siapa yang ada yang mau jadi menerima tamu ini? Faqala rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki Ansar mengatakan ana. Fantalaqa bi ila imrati, dia datang kepada istrinya. Faqala akrimi dhaifa Rasulullah, muliakan ada tamunya Nabi SAW. Faqalat ma indana illa qutu sibyani, tidak ada makanan kecuali makanan untuk bayi-bayi kita, anak-anak kita kecil, anak kecil-kecil. Faqala hayyi ta'amik, ya udah siapkan makanan. Wa asbihi siraj, dan matikan nanti lampu, ya. Wa nawwimi sibyanak, dan tidurkan anak-anakmu, ya. Idza aradu asya, kalau mereka minta makan nangis, ya udah tidurin aja, biarin dia supaya dia bisa dia bisa tidur, enggak usah makan gitu. Fa ta'amaha wa asbahat sirajaha, ya, wa nawwamat sibyanaha thumma qamat ka'annaha tusdiu sirajaha fa atfa faja'ala yuranihi annahuma ya'kulan. Jadi di depan tamu, makanan untuk bayi hanya untuk tamu ini. Dia matikan lampunya seolah-olah mereka habis air, habis minyaknya. Mereka pun pura-pura makan, karena ya, padahal tidak makan, hanya untuk menghormati tamu yang datang supaya dia tidak tahu bahwasanya makanan untuk diri. Coba kalau dia tahu, tamu nggak mau kan? Ya, maka ya paginya, ya, falamma asbaha ghadat ila Rasulullah SAW faqala dahaqallahu al-laila aw ajaba min fi'alikum. Allah tertawa, atau dalam riwayat lain Allah takjub dengan apa yang kalian lakukan berdua wahai orang Ansar ini. Nah, maka turunlah ayat tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yukassuha nafsi wa ulaika humul muflihun. Hadis riwayat Bukhari. Ini hanya ada di sinetron-sinetron Indonesia begini-begini ya kawan. Tapi ini terjadi, hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Ada sahabat yang memberi makan tamunya, dan tamu di zaman dulu nggak kayak tamu sekarang. Tamu di zaman dulu ya kawan, perjalanan jauh,
nggak ada makanan, nggak ada warteg, nggak ada rest area. Kalau sekarang tamu ini suruh makan di mana bisa? Saya nggak butuh makan. Kalau nggak dijamu, lihat kisah Nabi Musa dan Khidir. Ketika nggak mau dijamu kan, dulu perjalanan ya, satu kampung lain mungkin habis bekal. Maka diantara haknya tamu adalah diberi makan. Dosa kalau nggak makan. Karena nggak seperti sekarang orang punya ATM, punya makan di mana. Nah ini nggak. Maka lihat bagaimana Allah Ta'ala memuji-muji sifat ini. Ya. Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi ya. Sa'ad bin Rabi tadi sudah disebutkan ya akhwan. Apa kata Abdurrahman ketika ditawari harta? Barakallahu lak fi ahlika wa malik dulluni ala suq. Terima kasih. Semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Ya, makanya ikhwan, ini salah satu doa yang disunahkan ketika kita diberikan atau ada orang yang menampakkan hartanya kepada kita, maka kita mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malik. Tapi Abdurrahman bukan tipe orang yang seperti ini. Bayangkan dikasih setengah aset nggak mau. Dikasih istrinya nggak mau. Dia cuma bilang tunjukin di mana pasar. Ya, ikhwan, Abdurrahman bin Auf beberapa hari kemudian dia sudah menikah. Ditanya Nabi SAW, dari mana kau menikah? Saya jualan beberapa di pasar, saya ada keuntungan beli emas dan ini saya pakai menikah. Nah, makanya mengatakan aulim walau bisyad. Itulah hadis itu tuh. Kata Nabi bikin walimah walaupun hanya seekor kambing. Itu latar belakang hadis ini kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, makanya ada kisah mahasiswa Madinah pernah bercanda atau bagaimana. Dia datang kepada masyayikh orang-orang Madinah. Dia bilang, ya syekh masyayikh, kami ini tulab datang dari jauh-jauh. Kami seperti orang Ansar yang muda. Mana orang Ansar yang dulu suka memberi kepada orang-orang yang datang? Nah, kata syekhnya bercanda juga kali. Oh, orang-orang Ansar yang dulu seperti yang antum katakan sudah tidak ada. Sebagaimana orang-orang muhajirin yang dulu tidak meminta-minta seperti antum nggak ada lagi. Ya. Abdurrahman menolak. Kalau antum seperti yang berapa? Wah, terima kasih, makasih. Ini enggak. Terima kasih. Saya itulah ya akhwan, kenapa tadi saya katakan Islam membenci perjudian, tidak boleh semua. Karena ini membuat orang malas bekerja. Islam menganjurkan orang bekerja. Coba lihat, Abdurrahman hanya pasar tuh. Beberapa di pasar, hebatnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Seorang di antara sahabat yang pedagang yang kaya raya. Ya. Baik, barakallahu fikum jemaah. Bahkan di sini sebutkan bahkan kepada hewan. Ya. Ya. Baik jemaah. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, ya masyayikh, عندكم سؤال؟ في سؤال استفسار إشكالات؟ Baik. Ya, silakan ya, akhi. Wa'iyyakum. Barakallahu fiik. Ya, bagus sekali pertanyaan ikhwan. Di sini Nabi SAW tadi diantara motivasi untuk itsar, kata Nabi, ta'amul isnain kafin li thalathat. Makanan dua orang cukup untuk 3 orang.
bukan makna zahirnya bahwasanya makan itu membanyak, enggak. Tetapi isarnya di situ. Ketika kita makan, ya kawan, bareng-bareng, kita mendahulukan orang. Ya. Dan terasa ya kawan, kalau kita makan bareng, itu makanan yang tadinya kalau sendirian mungkin, kalau tidak berbagi mungkin cuman, tapi kalau makin makanya mengatakan seberkah-berkah makanan yang banyak tangannya, yang banyak tangan di situ. Nah, jadi di situ iftar ketika kita makan ya kawan, yang tadinya kita pengen makan banyak tapi ngelihat samping kita juga butuh makan, kita berbagi. Ya enggak? Rata-rata kalau makan banyak ya kawan, kita makan bareng, cenderung kita tidak mau makan banyak, ya enggak? Iya dong. Coba kalau makan sendiri, piring sendiri, wah makan banyak. Beda ketika makanya sebetulnya yang wallahu alam, yang sedikit, bagaimana makan berjamaah yang betul-betul baik adalah satu piring untuk 3 orang, 4 orang. Bukan piring masing-masing. Apalagi kayak sekarang prasmanan ya. Kadang-kadang kita yang terakhir datang udah habis semua, tinggal kuahnya doang. Sebetulnya ini ya tidak memperlihatkan spirit isarnya. Nah, makanya kalau bisa taruh makanan satu, lalu kita makan berjamaah, mengumpul di situ. Itu yang terbaik, spirit isarnya. Dan kalau saya tidak salah, dulu ada kisah di Perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah di mana itu ya? Ada sahabat yang kehausan, dia baru mau minum di Perang Mu'tah atau di perang apa ya, saya lupa. Mungkin nanti dilihat, saya ini kalau sejarah kadang-kadang tidak. Di Perang Mu'tah kalau saya tidak salah ya. Jadi ketika dia mau minum, ada orang lebih menderita kesakitan, lalu dikasih. Dia mau minum, kasih, sampai kembali lagi ke sini. Ini Masya Allah, lihat bagaimana sikap ithar itu. Nah, makanya budaya antri yang kita terapkan menurut saya ya antrinya iya ya, dari sisi makanannya ya menurut saya ya, itu kurang sebetulnya. Makanya di pesantren, kalau Allah alam di ma'had kita ini, sekarang kita kenalkan piring yang satu untuk 5 orang. Jadi apa? Nampan ya. Nah, jadi gitu. Itu lebih terasa spirit isarnya. Nah, bayangkan teman jemaah, 4 orang makan, ada 4 potong ikan atau ayam. Apa kita tega mengambil 2 sementara yang lain nggak ada kedapatan? Ya kan? Biasanya kita bagi-bagi langsung, ini kamu dapat ini. Nasi juga kita pisah-pisahin. Bahkan kalau ada yang nasi makan yang sedikit, langsung kita pisah, makan yang banyak. Ya, mendahulukan orang lain, itulah sikap ithar. Maka kalau mau mendidik anak-anak kita kayak itu adalah coba terapkan makan yang berjamaah kayak gini, ikhwan. Ya tentu ya dengan menjaga higienitasnya ya. Mana saya disampaikan katanya dulu Ki Haji Agus Salim ada cerita ketika makan dengan tangan, waktu itu ya dia dibicarakan orang ke barat. Kamu makan pakai tangan jorok katanya. Kata Agus Salim, ini tangan saya, cuman saya yang pakai. Dan saya tahu bersihnya. Kalau sendok itu berapa orang yang pakai? Udah banyak air. Iya juga ya. Nah ya ikhwan, maksud saya dia nih. Jadi kalau menanamkan sikap ithar ya dimakan sebetulnya. Ya, itu di budaya makan. Salah satu contohnya adalah budaya makan. Kenapa? Karena kita dapati kalau antri, yang duluan antri. Mengapa orang antri saling serobot? Karena kalau dia belakangan udah nggak dapat. Ya kan? Makanya di pesantren juga kami tekankan betul itu ya. Makanya kalau ada makanan cepat nomor 1 antri. Kenapa dia pengen kebagian duluan, yang lain nggak usah. Ini nggak benar. Dan kadang-kadang ya, coba lihat di prasmanan kalau pernikahan. Itu kadang-kadang kita ngeri, sedih kita ngelihat. Kadang-kadang banyak ayam yang masih utuh ada di bawah meja. Ada, waduh nggak dimakan. Karena orang cuman kayak lapar mata pengen makan buat dirinya sendiri. Orang lain nggak kebagian. Kasihan itu Pak. Saya sendiri waktu menikahkan anak kemarin, cerita sama WO ya. Berapa Ustaz undangan? Saya bilang ada 800 undangan. Ustaz harus lebih dari itu. Kenapa? Banyak orang makan lebih dari itu katanya. Harus 1.200 paketnya. Lebihkan 400.
Ya, nah ini ikhwan, jangan isar ini harus terus saya setuju dengan Ustaz dari sejak kecil. Saya dulu waktu kecil di kampung kami ya ikhwan, kami dilarang oleh orang tua makan sebelum orang tua duduk makan. Adabnya mungkin karena kami dulu miskin teman-teman sekalian, jadi enggak kayak antum tuh. Jadi kalau mau makan ya kalau nggak nunggu bareng-bareng nggak cukup itu. Ibu saya hanya guru SD, penghasilan anaknya banyak. Jadi kalau makan harus bareng-bareng, kalau nggak bareng-bareng nggak kebagian itu lauk. Nah dari situ ya kawan kita ada sikap itsar, ya sikap itsar. Tapi kalau makan sendiri-sendiri nggak cukup itu ya kawan. Makanan yang 2 orang nggak cukup, mungkin hanya untuk 1 orang. Makanan 3 orang hanya untuk 2 orang, begitu seterusnya. Jadi budaya antri bagus untuk mendisiplinkan bahwasanya setiap orang ya harus saling menghormati haknya. Tetapi pada kenyataannya kadang-kadang jadi akhirnya di ma'had ya ikhwan ada musyrif yang bertugas membagikan. Ya, jadi harus dididik. Jadi tidak mengambil sendiri kecuali nasi. Nasi bebas ngambil sendiri. Tapi kalau untuk lauk kita bagikan supaya semua coba kalau ikhwan. Kalau dibiarkan ambil sesuai dengan seleranya, maka paling makanannya untuk 100 orang paling banyak untuk 70 orang. Dan pernah terjadi di pesantren kami begitu. Beberapa kali makanan kurang. Padahal sudah dihitung sama ibu dapur pas bahkan lebih 5 biji. Tapi habis ternyata makan itu hari itu enak. Yang kedua tidak ada yang jaga. Ya, makanya ikhwan anak ini harus dilatih terus-terus sikap itsar seperti itu. Mulai dari mana? Mulai dari sekolah, mulai dari rumah. Sikap mendahulukan orang lain ini. Baik, barakallahu fikum sallallahu ala nabiyina. Afwan saya ada kajian habis asar di dekat rumah. Boleh saya pamit? Jam berapa sih azan sekarang? Ya, mohon izin saya sholat di jalan ya. Barakallahu fikum sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.